Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas akuntansi keuangan lanjutan 1. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Sebagai materi pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investi adalah munculnya istilah entitas induk dan entitas anak dalam hubungan antara investor dengan investi. Induk perusahaan di sini merupakan entitas yang melakukan investasi atau bisa dikatakan sebagai investor sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain. Nah, sedangkan entitas anak ini merupakan entitas yang dikendalikan atau bisa dikatakan sebagai investi. Jadi entitas induk itu merupakan investor yang memiliki hak pengendalian yang lebih besar seperti itu. Kemudian konsolidasi laporan keuangan itu merupakan proses penggabungan atau menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, kemudian arus kas dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut lainnya. Jadi dalam laporan keuangan konsolidasi itu menggambarkan semua operasional arus kas, kemudian posisi keuangan dari entitas induk dan entitas anak tadi. Jadi entitas induk dan anak tadi digabungkan satu laporan keuangannya dalam bentuk laporan konsolidasian yang menggambarkan seluruh aset, kemudian arus kas dan posisi keuangan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ini menurut PSAK 65 prosedur laporan keuangan konsolidasian itu terdiri dari 3. Yang pertama itu menggabungkan seluruh aset, liabilitas, dan penghasilan beban yang menggambarkan posisi keuangan dari perusahaan. Kemudian mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak. Nah, maksud mengeliminasikan ini merupakan ada beberapa hal yang perlu dieliminasi dalam kaitannya yang berhubungan dengan perusahaan induk dan anak, seperti contoh persediaan, karena sebenarnya antara perusahaan induk dan perusahaan anak ini memiliki persediaan yang sama, maka ketika proses pencatatan yang kemudian nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan konsolidasi, maka perlu dilakukan proses eliminasi untuk menghindari jangan sampai tercatat double pencatatan seperti itu, karena bisa jadi jika di perusahaan anak mencatat persediaan, kemudian di perusahaan induk juga mencatat persediaan dengan hal yang berbeda, maka itu harus disesuaikan, karena apabila tidak disesuaikan maka mengakibatkan nilai persediaan itu tidak sesuai tidak sesuai dengan semestinya seperti itu, karena sebenarnya bahwa persediaan itu merupakan terpusat seperti itu, memiliki gudang yang sama, yaitu satu gudang antara induk dan anak. Kemudian yang ketiga itu mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, juga kurang lebih sama. Jadi investasi, kemudian liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas itu juga harus disesuaikan, sehingga pada saat penyajian laporan keuangan konsolidasi itu yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan bentuk kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini ada nama akun, kemudian neraca saldo. Nah, di sini dibedakan ya antara
neraca saldo entitas induk dan entitas anak. Kemudian maka akan terlihat bahwa tiga hal tadi yang harus dieliminasi atau yang harus disesuaikan itu, maka akan dibuat jurnal eliminasinya, yang kemudian di kolom konsolidasi itu sendiri akan muncul jumlah dari setiap akun yang nantinya akan disajikan di dalam laporan konsolidasi. Ini merupakan persyaratan akuntansinya bahwa entitas induk itu menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk setiap transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Kemudian konsolidasi atas investasi dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investasi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investasi. Jadi persyaratan akuntansi yang harus dipenuhi itu bahwa investor itu akan memperoleh hak sebagai sebagai pengendali atas suatu perusahaan atau atas investasi itu dimulai sejak tanggal harus diperhatikan tanggal, kapan sih tanggal memperoleh pengendali tersebut. Kemudian ini menurut PSAK 65 bahwa di paragraf 109 sampai 116 menetapkan bahwa di situ dijelaskan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian yang harus diperhatikan juga bahwa syarat untuk menyusun laporan konsolidasi itu sebelumnya harus melalui proses kombinasi bisnis seperti itu. Jadi setelah adanya proses kombinasi bisnis yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, maka barulah disusun laporan keuangan konsolidasi. Kemudian ini merupakan teknik dan prosedur dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, yang harus diperhatikan bahwa laporan keuangan entitas induk dan entitas anak itu harus dijumlahkan antara pos-pos sejenis seperti aset, kemudian kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang kemudian akan ditampilkan di dalam laporan keuangan konsolidasi. Seperti ini bisa dilihat bahwa laporan keuangan entitas induk dan entitas anak itu merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ini merupakan beberapa contoh transaksi eliminasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ini ada persediaan, kemudian aset tetap, obligasi. Nah, untuk aset tetap pada tahun terjadi transaksi itu tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Kemudian laba yang ada di dalam aset tersebut itu harus dieliminasi, nilai penyusutannya akan disesuaikan. Jurnal eliminasi ini dibutuhkan karena proses konsolidasi itu tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Hal ini dikarenakan biasanya setiap entitas terpisah memiliki perlakuan yang sama terhadap setiap transaksi, baik yang dilakukan dengan pihak berelasi maupun yang tidak berelasi. Walaupun dapat saja entitas tersebut memisahkan akun yang digunakan ataupun pencatatan yang dilakukannya. Kemudian suatu jurnal eliminasi ini dapat juga dibuat pada suatu periode konsolidasian, tetapi tidak diperlukan kembali untuk periode konsolidasi berikutnya. Sebagai contoh, jika suatu entitas induk memberikan pinjaman kepada entitas anak di bulan September 2015 dan dibayar kembali pada bulan Maret 2016, maka pada akhir periode 2015 entitas konsolidasian perlu membuat jurnal eliminasi untuk akhir periode 2016. Maka di akhir 2015 entitas konsolidasi perlu membuat jurnal eliminasi kemudian dan menghapus, tetapi untuk akhir 2016 entitas konsolidasi tidak perlu membuat jurnal eliminasi.